Di episode sebelumnya, Virus datang ke bumi untuk menanyakan Super Saiyan God kepada Vegeta. Namun sayangnya dia juga tidak mengetahui tentang Super Saiyan God. Untuk menahan kemarahan dari Virus, Vegeta pun melakukan apapun untuk membuatnya tidak menghancurkan bumi. Tapi ada satu kejadian yang diakibatkan oleh Majin Buu akibat tindakan cerobohnya yang mengakibatkan Virus marah. Kemarahan dari Virus mengakibatkan pertarungan di antara mereka berdua, tapi Virus berhasil mengalahkan Majin Buu dengan sangat mudah. Semua Z-Factor dibuat tercengang dan apa yang telah terjadi di depan mata mereka. Bulma pun meminta kepada Vegeta untuk segera menghentikan Virus melakukan tindakan tersebut karena bukannya Vegeta adalah teman mereka. Vegeta segera menghampiri Virus dan mencoba untuk menenangkannya, tapi sepertinya Virus sekarang sangat marah dan malahan Vegeta yang dibentak oleh Virus yang mengakibatkan Vegeta kena metal dan kembali turun ke kapal. Piccolo sangat keheranan kepada Vegeta karena Vegeta ini adalah orang terkuat nomor 2 setelah Goku, namun dia sangat ketakutan dengan Virus. Bukan hanya Vegeta, bahkan Dende pun juga berkeringat dingin melihat kemarahan Virus karena dia merasakan kalau aura milik Virus ini adalah aura yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba Majin Buu keluar dari dalam laut setelah sebelumnya dihajar oleh Virus. Sekarang Majin Buu merasa sangat marah dan dia pun segera menyerang Virus. Tapi lagi-lagi Virus berhasil menghajar Majin Buu hanya menggunakan satu serangan saja. Bersamaan dengan kalahnya Majin Buu untuk kedua kalinya, terlihat kalau Goten dan juga Trunks mereka melakukan fusion dan berubah menjadi Goten. Goten pun segera menghampiri Virus dan menantangnya untuk bertarung karena telah membuat keonaran di pesta mereka. Goten segera melancarkan serangan beruntun ke arah Virus, tapi serangan itu sepertinya sama sekali tidak mempan kepadanya. Dengan sangat mudah, Virus mampu menangkap tangan Goten menggunakan dua jarinya saja. Dua jari Virus itu sangat kuat, mampu menahan tangan dari Goten. Goten berusaha dengan sangat keras untuk terbebas dari tangan milik Virus, dan akhirnya Virus melepaskan Goten. Goten merasa kesakitan akibat tangannya dijepit oleh dua jari milik Virus, dan dia pun tak sengaja keceplosan menghina Virus dan mengakibatkannya marah kembali. Virus pun segera menghampiri Goten dan segera memarahinya. Bukan hanya memarahi Goten, Virus pun segera memberikan sedikit pelajaran kepada Goten yang membuatnya langsung kalah. Setelah Goten kalah, Piccolo, Android 18 dan juga Tenshinhan mereka pun maju untuk menghadapi Virus. Mereka bertiga menyerang Virus secara keroyokan, tapi Virus sama sekali tidak kesulitan menghadapi mereka bertiga. Bahkan Virus menghindari serangan dari mereka bertiga dengan sangat mudah. Virus mengalahkan mereka bertiga hanya menggunakan pancaran tenaganya saja dan sudah mengakibatkan mereka terlempar. Bersamaan dengan kalahnya 3 Z-Factor kita, Majin Buu kembali bangkit dan dia menyerang Virus untuk ketiga kalinya. Tapi serangannya masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang mampu untuk mengenai Virus. Dende yang menyaksikan pertarungan Majin Buu melawan Virus, dia dibuat menjadi sangat ketar-ketir karena sepertinya dia mulai menyadari siapa itu Virus. Dan ternyata Virus ini adalah seorang dewa dan mengakibatkan Piccolo menjadi sangat terkejut karena yang telah ia hadapi bersama Android 18 dan juga Tenshinhan tadi adalah seorang dewa, dan dia pun sangat memantaskan kalau dirinya tidak bisa untuk mengalahkannya. Tiba-tiba Gohan meningkatkan aura kekuatannya. Dia berniat untuk bertarung melawan Virus demi melindungi bumi. Piccolo mencoba untuk mencegah Gohan melakukan hal tersebut, tapi sudah terlambat. Gohan langsung menyerang Virus, tapi dengan sangat mudah Gohan mampu dikalahkan oleh Virus dengan menggunakan satu serangan saja. Vegeta merasa tidak percaya kalau dirinya sangat tidak berguna pada pertarungan ini. Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan untuk menunjukkan kepada Virus harga diri sebagai seorang Saiyan. Tapi sayangnya
Vegeta sangat ketakutan bahkan sebelum menghadapi virus. Itu pun juga dibuktikan di saat Vegeta mencoba menyerang virus, tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa untuk digerakkan. Virus pun mengalahkan Vegeta hanya menggunakan satu jarinya saja dan sudah membuat Vegeta terbanting di kapal pesiar. Ibarat sudah jatuh tertimpa kaki, Vegeta pun yang sudah terbanting ke kapal pesiar, dia pun langsung diinjak oleh virus di bagian wajahnya dan mengakibatkan Vegeta langsung kembali ke mode basicnya. Setelah mengalahkan Vegeta, virus berniat untuk segera menghancurkan bumi dan juga Vegeta di dalamnya. Tapi tiba-tiba Bulma datang menghampiri virus dan menampaknya. Itu pun membuat virus menjadi menghentikan niatnya untuk menghancurkan bumi. Bulma pun segera mengeluapkan semua amarahnya kepada virus karena telah berani-beraninya mengacaukan pesta ulang tahunnya. Tapi virus sama sekali tidak memperdulikan omongan Bulma dan membalas tamparan dari Bulma sebelumnya dan mengakibatkan Bulma langsung terlempar dan ditangkap oleh Goten dan juga Trunks. Dengan tertamparnya Bulma di depan matanya mengakibatkan Vegeta merasa tidak terima dan emosinya sekarang sudah tidak bisa terkendali. Itu diakibatkan Vegeta yang tidak terima kalau virus menyakiti istrinya. Dengan otomatis Vegeta pun langsung berubah menjadi Super Saiyan 2 dengan aura yang menggebu-gebu. Setelah berubah menjadi Super Saiyan 2 dengan aura kekuatannya menggebu-gebu, Vegeta segera menyerang virus. Tapi sayangnya serangan dari Vegeta mampu ditahan dengan sangat mudah oleh virus. Setelah menahan semua serangan Vegeta, virus pun segera memutar-mutarkan tubuh Vegeta di hadapannya. Tapi hal yang sangat tidak terduga terjadi, Vegeta berhasil melancarkan pukulan kepada virus yang mengakibatkannya terlempar ke atas langit. Tidak cukup satu kali Vegeta berhasil memukul virus, dia pun berhasil untuk kedua kalinya memukul virus dan mengakibatkan virus hampir terjatuh ke dalam samudra. Namun Vegeta kembali memukul virus dan mengakibatkan mereka berdua masuk ke dalam sebuah gelombang air. Pertarungan pun terus dilanjutkan di dalam gelombang air yang telah mereka buat sendiri. Di dalam gelombang air tersebut terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Vegeta melawan virus. Vegeta berhasil memukul virus hingga keluar dari dalam air dan pertarungan dilakukan di udara. Vegeta melancarkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada virus sampai-sampai virus hanya bisa menahan serangan Vegeta. Serangan pamungkas Vegeta pun juga dikeluarkan. Dia mengeluarkan jurus galikan yang sangat besar dan serangan itu mengenai virus dengan sangat telak. Rasakan itu sialan, dari balik kepulan asap diperlihatkan virus yang masih tidak kenapa-napa setelah menerima jurus galikan yang sangat dahsyat milik Vegeta. Itukah kekuatanmu? Kukira kekuatanmu akan bisa mengalahkanku, tapi lumayanlah kau bisa menghiburku jauh lebih hebat daripada yang berada di planet Raja Kayu Utara. Dengan begitu, untuk kedua kalinya virus pun mengalahkan Vegeta dan sekarang dia hanya menyentil Vegeta dan sudah membuat Vegeta langsung terlempar ke kapal pesiar lagi. Dengan kekalahan Vegeta barusan, virus berniat untuk segera menghancurkan bumi karena sudah tidak akan ada lagi orang yang bisa melawannya.
tapi Bulma membujuk virus untuk jangan menghancurkan bumi, karena jika virus tidak menghancurkan bumi maka dia bisa kulineran di bumi karena masih banyak makanan yang enak yang tersedia di bumi untuk virus. Virus pun akan memberikan satu kesempatan agar bumi tidak ia hancurkan. Ia pun segera memanggil Olong yang berada di tempat tersebut untuk segera naik ke panggung, karena dia akan memberikan satu kesempatan kepada mereka semua agar bumi tidak dihancurkan dengan cara mereka harus bermain batu gunting kertas dengannya. Setelah dipaksa oleh teman-temannya, Olong pun memberanikan diri untuk menghadapi virus dalam permainan batu gunting kertas yang mempertaruhkan keselamatan bumi. Permainan batu gunting kertas yang mempertaruhkan bumi dan sangat menegangkan pun dimulai. Pada pertandingan pertama, Olong dan juga virus seri karena mereka berdua sama-sama mengeluarkan gunting. Pertandingan batu gunting kertas yang kedua pun dimulai, tapi hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Mereka seri karena sama-sama saling mengeluarkan gunting untuk yang kedua kalinya. Virus dan juga Olong pun segera melanjutkan pertandingan batu gunting kertas pada ronde yang ketiga. Pertandingan ini sangatlah menegangkan karena mempertaruhkan keselamatan bumi. Tapi sayangnya pada permainan ronde ketiga ini Olong telah kalah karena dia mengeluarkan gunting sementara virus mengeluarkan batu. Setelah kekalahan Olong dalam permainan batu gunting kertas tersebut, virus dan juga Wish pun segera terbang tinggi di atas langit. Virus segera mengeluarkan sebuah bola penghancur raksasa dan akan segera ia lemparkan ke bumi untuk memusnahkannya. Di saat virus akan segera menghancurkan bumi dengan bola kehancurannya, tiba-tiba muncul Goku yang menghentikan virus melakukan tindakan tersebut. Setelah Goku meminta kepada virus untuk mencegah penghancuran bumi, Goku meminta kepada virus dan segera bernegosiasi kepadanya untuk memberikannya sedikit waktu agar dia bisa menemukan Super Saiyan God. Pada akhirnya setelah negosiasi di antara Goku dan juga virus selesai, akhirnya virus pun menyetujui permintaan dari Goku untuk menunggunya sebentar sampai dia bisa memunculkan Super Saiyan God. Setelah selesai bernegosiasi dengan virus, Goku pun segera menghampiri Bulma dan segera menjelaskan siapa virus. Virus ini adalah orang terkuat di alam semesta dan dia adalah seorang dewa penghancur. Itu membuat Bulma menjadi sangat terkejut dan mereka berdua pun menengok ke arah virus dan juga Wish. Halo cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Dan itulah dia alur cerita Dragon Ball Z bagian keempat. Bagaimanakah keseruannya bagi kalian semua? Mohon kritik dan juga sarannya di komentar ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan juga share. Bahkan kalau kalian bisa, kalian juga klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Itu adalah dukungan yang cukup bagi admin agar admin semakin semangat untuk upload video selanjutnya. Oke, sekian video dari admin dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you next time. Bye bye.